Balik lagi di Berita Gulat by MF Wrestling. Hari ini ada beberapa berita yang bisa kita bawakan, bisa kita diskusikan bersama. Tapi sebelum itu silakan teman-teman, kalau ada yang mau request soal ide, konten, dan lain sebagainya, silakan tulis di kolom komen. Jadi nanti biar bisa kita bahas bareng-bareng. Oke, jadi hari ini ada beberapa berita yang bisa kita bawakan. Jadi yang pertama itu soal Odyssey Jones yang sudah dikonfirmasi dipecat oleh WWE. Jadi kemarin itu kan ada beberapa spekulasi ya soal kenapa dia dipecat dan sebagainya, tapi memang belum bisa dikonfirmasi. Dan ketika video itu dibuat itu memang belum ada, tapi sekarang sudah ada konfirmasinya. Jadi menurut Sean Ross Sapp dari Fightful, kemudian nanti dielaborasikan juga dengan diskusi dari Wrestling Observer Newsletter ya, medianya si Meltzer itu. Sebenarnya saya malas itu ya kalau nyebut nama-nama Dave Meltzer itu, kayak aduh, ini orang sebenarnya dulu tuh berjasa banget gitu sama publikasi dunia gulat, tapi ya sekarang membadut pak. Sekarang kayak nggak jelas ya, jadi kayak dia tuh beritain tuh kayak nggak ada intinya gitu loh. Jadi bingung apa yang mau dibawain buat dia dari dia gitu sebenarnya. Oke, jadi katanya Odyssey Jones itu dia ada tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ya ini juga sebenarnya kasus yang nggak sekali dua kali terjadi di WWE, dimana ya dia juga kasus Odyssey Jones ini bukan lagi kasus yang asing gitu buat WWE. Cuman memang respons yang dilakukan oleh WWE sekarang adalah memutuskan untuk memecat Odyssey Jones dan ya menghilangkan dia dari peredaran gitu ya. Jadi ini juga sebenarnya belum ada tuntutan hukumnya ke Odyssey Jones, tapi kayaknya kenapa bisa terjadi seperti ini, di mana Odyssey Jones langsung dipecat? Ini mungkin kita bisa pelajari dari kasus yang pernah terjadi sebelumnya yang berhubungan dengan ini. Itu apa? Jadi kemungkinan menurut saya Odyssey Jones itu enggak laporan ke petinggi WWE. Karena apa? Ini kasusnya pernah terjadi, mungkin teman-teman tahu, itu di Enzo Amore 2017. Ya, 2017 itu dia mengalami kasus yang sama kan. Itu kasusnya tuduhan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan bernama Philomena Sheehan. Terus ya kayak si Philomena ini tiba-tiba datang menuntut Enzo di pengadilan ya. Dan karena WWE juga kaget, nggak tahu ini gimana kelanjutannya seperti apa, karena dia WWE itu kayak kita nggak tahu nih kok tiba-tiba keluar tuntutan seperti ini, sehingga mau tidak mau kan nggak bisa ngambil keputusan bersama sebelumnya kan sama Enzo juga gitu, karena si Enzo nggak laporan. Yang ternyata kasusnya kan memang palsu ya, tapi kan karena Enzo-nya juga nggak tanggap, endingnya apa, Enzo tetap dipecat sama WWE gitu, bahkan sebelum masuk ke langkah yang lebih serius lagi gitu. Sehingga dugaan saya Odyssey Jones ini kemungkinan melakukan hal yang sama seperti Enzo, dimana dia harusnya laporan tapi nggak laporan gitu, sehingga endingnya dia dipecat. Tapi mudah-mudahan ada kejelasan, karena memang katanya belum ada tuntutan hukum ya, seperti yang tadi sudah saya sebutin sebelumnya. Dan mudah-mudahan semuanya berakhir dengan penuh kejelasan ya. Dan ini masuk ke berita kedua, bukan lanjutan ya, tapi kebetulan kasusnya sama. Jadi saya baru bahas sekarang karena memang udah ada kejelasan lengkap ya soal ini, di mana hal yang sama terjadi pada Nikki Garcia, atau teman-teman taunya Nikki Bella ya, Bella Twins itu loh, mantannya John Cena. Itu teman-teman pasti tahu lah ya. Nah, kenapa saya sebut Nikki Bella? Karena ya Nikki Bella, Nikki Garcia, terserah kalian lah ya mau nyebut siapa. Ternyata suaminya si Artem Shigvintsev ini sudah dikonfirmasi ya melakukan hal yang sama, yaitu kekerasan dalam rumah tangga gitu, terhadap dia. Sehingga waktu itu kan berita awalnya itu adalah Artem Shigvintsev ditangkap polisi tapi sudah bebas karena bayar denda $25,000. Tapi ternyata setelah diketahui tuduhannya itu adalah kekerasan dalam rumah tangga, di mana yang terjadi adalah si Artem ini dia ya nggak tahu kesetanan, nggak tahu apa, saya juga nggak bisa jelasin karena nggak tahu ya. Karena ada satu dan lain hal, si Artem itu ya nyerang istrinya, pokoknya sampai ini aja lah, sampai berbekas gitu, sampai luka dan lain sebagainya.
Terus karena si Artem itu merasa bersalah, akhirnya dia menyerahkan diri ke polisi dan ya terjadilah yang tadi ya, ditahan tapi udah bisa bebas karena bayar 25.000 US dollar sebagai denda. Dan di titik ini yang pertama kali dilaporkan oleh TMZ baru aja sekitaran tadi siang kalau nggak salah saya baca, Nicky Bella ya, terserah lah. Nicky Garcia memutuskan untuk menggugat cerai Artem Shikvinsev. Tapi kita nggak tahu kelanjutannya seperti apa karena memang laporannya baru sampai situ ya. Nicky Bella menggugat cerai Artem karena tindakan tadi gitu. Karena memang awalnya dia juga nggak speak apa-apa gitu ya. Karena waktu itu diminta konfirmasi dari pers gitu ya, nggak ada jawaban dan minta buat nggak memberikan komen apa-apa dulu gitu sejauh ini. Tapi kayaknya sekarang udah sedikit lebih jelas karena ada laporan TMZ. TMZ ini kalau misalkan teman-teman nggak tahu, dia adalah level paparazzinya dunia entertainment yang dari yang level populer sampai niche banget ya kayak wrestling ini, itu dia bisa ngelaporin. Karena kalau teman-teman nggak tahu ya, TMZ ini adalah salah satu yang terlibat dalam memanaskan feudnya siapa? Sami Zayn sama Johnny Knoxville di WrestleMania 38. Karena yang pertama kali keluar itu adalah beritanya dari TMZ gitu, dimana kalau nggak salah si Johnny Knoxville doxing Sami Zayn gitu ya, nomor WhatsApp-nya dia sebarin dia, jadi ya Sami Zayn dapat banyak telepon ya, dan begitulah. Oke, setelah itu kita bahas lagi, ini masih ada hubungannya dengan yang tadi ya, sama-sama kasus pelecehan seksual, sama-sama kasus kekerasan dan semacamnya ya. Yang kali ini terjadi pada mantan pegulat WWE, namanya adalah Amale. Teman-teman mungkin kurang tahu karena dia tampil di NXT UK ya. NXT UK yang lebih niche lagi gitu loh daripada NXT itu masih banyak yang nonton. NXT UK itu kayak waduh, NXT zaman Black and Gold aja itu yang nonton itu udah mulai spesifik gitu. Ini lebih spesifik lagi. NXT UK itu alumninya siapa? Gunther, Ilya Dragunov, terus siapa lagi ya, banyak lah alumni. Bahkan Rhea Ripley pun alumni NXT UK gitu. Jadi sebelum masuk ke NXT kan dia di NXT UK dulu sebenarnya, walaupun sebentar ya. Toni Storm juga itu kan alumni NXT UK. Nah di sini kenapa saya tiba-tiba bawa nama Amale yang teman-teman mungkin kurang kenal ya. Jadi dia baru aja memberitahukan lewat akun Twitternya bahwa dia minta kayak meng-cancel gitu lah ya. Jadi kayak dia meminta meng-cancel mantan pacarnya yang bernama Tristan Archer. Atau Tristan Archer ini juga pernah terlibat di proyek WWE, di mana dia waktu itu masuk ke turnamen Cruiserweight Classic pakai nama Clemong Peco ya. Aduh saya susah baca nama bahasa Perancis, nanti teman-teman lihat deh grafiknya, nanti saya liatin atau tim beritanya deh saya konfirmasi dari Amalnya saya kirim di kolom komen nanti biar gampang aja. Nah dia itu, jadi kita sebut Tristan Archer aja ya sirinya. Nah jadi Amale ini membocorkan ke publik bahwa ya mantan pacarnya si Tristan Archer ini telah melakukan tindakan kekerasan seksual kepada dia, pelecehan seksual kepada dia, dan tindakan rasisme gitu ya. Brutal banget ya kejadian. Jadi sebenarnya itu permasalahannya udah dari lama, udah dari zaman waktu terjadi speaking out itu 2020-2021 loh kalau nggak salah. Kejadiannya itu si speaking out itu, waktu itu kan banyak yang kena tuh wrestler tuh. Marty Scurll kena, Travis Banks kena, Matt Riddle pun kena gitu loh. Cuman waktu itu Matt Riddle selamat karena waktu itu dihilangin tapi ujungnya dipromot ke main roster ya. Terus siapa lagi banyak yang kena waktu itu. Jack Gallagher juga kena. Makanya sekarang Jack Gallagher jadi pemain MMA gitu. Nggak balik ke gulat lagi karena emang udah keburu di cancel juga. Nah waktu itu kejadiannya itu dimulai dari waktu mereka satu mobil karena masih pacaran waktu itu. Masih pacaran terus mau ke show karena bareng ya. Yang dilakukan sama si Tristan itu kayak bilang Amale ini kayak enak banget, hidupnya nyaman gitu. Ya beda sama dia lah. Yang ternyata itu udah tindakan rasisme. Kenapa? Karena bawa-bawa ras itu aku
kulit putih begini, padahal kamu Arab gitu, tapi kok kamu bisa dapat privilege yang lebih enak, lebih hebat gitu. Terus juga ditambah dengan melakukan tindakan kekerasan dan lain sebagainya, ya itu juga membuat Amale gak nyaman gitu. Bahkan sampai waktu akhirnya mereka putus pun, si Tristan Archer ini masih ngegangguin gitu, masih ngeganggu hidupnya Amale, dimana itu kan mempengaruhi mental health aku, mempengaruhi kesehatan aku dan lain sebagainya ya, yang teman-teman ya udah tau lah, udah hatam dengan berita-berita model begini. Terus disambung lagi, Amale itu bilang di Twitternya, masih di Twitternya juga, bahkan sudah melakukan tindakan seperti itu pun kayak si Archer tuh minta maaf gitu. Maaf ya, aku waktu itu lagi rame kejadian speaking out itu, si Amale itu kayak diminta sama si Archer tuh buat minta maaf, kan si Archer minta maaf, terus juga Archer bilang kayak jangan cancel aku dong gitu, jangan umbar kejahatan aku di publik, yang dulu-dulu kan aku sudah mau berubah, yang mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, kamu mau menerima aku dengan kondisi yang seperti itu, yang mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi gitu ke depannya. Amale sebenarnya awalnya nggak terima, tapi karena kasihan juga, ya udahlah, ya udah biarin aja, ya mudah-mudahan nggak terjadi lagi beneran gitu. Tapi ternyata walaupun dia sudah move on gitu ya, si Amale itu udah move on ya, ceritanya udah move on, udah punya pacar juga gitu ya, penggantinya si Tristan Archer ini udah punya gitu, tapi masih melakukan tindakan yang sama, yaitu apa? Dikuntit. Si Tristan Archer ini menguntit Amale gitu. Kalau kemanapun dia pergi tuh dikuntitin, makanya Amale merasa gak nyaman. Walaupun awalnya dia udah memaafkan ya, tapi karena lama-lama kok kejadian ini berulang terus, sehingga akhirnya dia speak out di Twitter dia, dan dia bicara ya seperti yang teman-teman udah tahu lah, nanti kalau teman-teman udah baca gitu. Terus juga sekarang ini Amale lagi nyiapin buat masukin kasus ini ke ranah hukum, karena memang ya sudah dirasa mengganggu aja gitu apa yang sudah dilakukan sama si Tristan Archer ini. Sampai sekarang saya belum tahu jawabannya Tristan Archer ini seperti apa. Saya juga sebenarnya udah ngubuk-ngubuk Facebooknya gitu, karena kalau teman-teman nggak tahu, akun saya berteman sama akun dia, sama si Tristan Archer ini, dan beberapa kali itu saya lihat update-nya, cuman nggak tahu sekarang kayak gimana. Entah mungkin udah keburu di unfriend atau memang tutup akun, nggak tahu ya. Mudah-mudahan bisa ini aja gitu, bisa ada kejelasannya. Dan berita terakhir itu Damian Priest bilang kalau dia itu sebenarnya ditawarin buat main di Black Panther Wakanda Forever, yang katanya sih bahkan waktu itu rumornya adalah dia akan memerankan Namor, yang ternyata nantinya akan diperankan oleh Tenoch Huerta ya. Tapi kan masanya bukan di situ ya. Ya udahlah, kalau Tenoch Huerta udah dapat peran ya udah. Cuman katanya Damian Priest itu sebenarnya yang diplot untuk memainkan peran itu. Tapi menurut Damian Priest, ada pihak yang tidak ingin dia ngambil role itu, tapi bukan dari Marvel. Tapi bukan dari pihak produksi Marvel, bukan dari pihak produksi Marvel Cinematic Universe dan lain sebagainya, bukan katanya. Ya karena nggak tahu kenapa nggak setuju aja. Tapi si Damian Priest tidak menyesali hal itu ya, karena kalaupun misalkan dia nggak ngambil gitu ya, belum tentu dia jadi world champion kayak sekarang ya, kayak waktu itu. Belum tentu, cuman ya disyukuri aja lah apa yang sudah terjadi. Oh katanya perpindahan rezim yang dulu ke rezim yang sekarang itu jauh lebih ramah, dan Damian Priest sebenarnya nggak menutup kemungkinan kalau misalnya ada tawaran dia ambil lagi. Gitu, karena udah banyak kok pegulat-pegulat yang ambil tawaran lagi. Salah satu contoh nyatanya adalah Drew McIntyre, dia bakal tampil di The Killer's Game. Satu film, nggak tahu saya film tentang apa itu The Killer's Game itu. Pokoknya MC-nya itu Batista ya, teman-teman pasti udah tahu lah kalau Batista siapa. Nanti Drew McIntyre bakal main di situ juga. Terus karena si Drew udah tekan kontrak sama satu agensi yang nanti buat bantu ngorbitin ke Hollywood. Sama halnya dengan beberapa pegulat yang sudah mengambil juga. Salah satunya ada Tiffany Stratton yang saya udah tahu. Selain itu, selain Damian Priest, katanya Kofi Kingston juga pernah ditawari untuk main di TV seriesnya Black Panther gitu. Jadi katanya yang
sekitaran antara sebelum Black Panther dan Black Panther Wakanda Forever atau gimana, saya kurang tahu ya. Kalau soal MCU nanti teman-teman tolong tambahin di kolom komen aja. Kofi Kingston katanya ditawarin juga, tapi dengan alasan yang sama, dia nggak bisa ngambil. Terus waktu itu dia requestnya pada simpel. Requestnya itu kalau dia diajak, tolong New Day diajak. Berarti kan Big E sama Xavier Woods ya minta diajak juga gitu waktu itu. Tapi memang tawarannya nggak cocok. Dalam artian sebenarnya baik Marvel maupun Kofi-nya udah deal, tapi kan dari pihak lain, yang mana dalam hal ini sih kalau dikerucutin ke WWE ya, berarti rezimnya Vince McMahon gitu. Itu nggak mau buat Kofi ambil role itu. Dan ya udahlah, semua sudah berlalu dan endingnya ya sudah seperti yang bisa kita lihat sekarang. Kofi masih seperti sekarang dengan New Day. Drew McIntyre bisa syuting gitu karena hoki ya, ngambil role-nya nggak lagi zaman itu. Damian Priest nggak dapat role juga gitu. Tapi ya udahlah, rezeki mana ada sih yang tahu ya. Ya udah, itu aja dulu buat hari ini. Silakan teman-teman kalau Anda mau kasih ide saran, sekali lagi ya tuh saya ingetin nih, kalau Anda mau kasih ide saran dan lain sebagainya silakan tulis di kolom komen, atau mau saya bahas apa nanti kita coba bahas bareng-bareng ya. Jangan lupa like dan share jika video ini dirasa bermanfaat, dan subscribe biar nggak ketinggalan update-update berikutnya dari MF Wrestling. Itu aja dulu buat hari ini, semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.